Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Masih bersama saya di channel YouTube Tafana Official. Kali ini saya ingin menceritakan film yang berasal dari negara Korea Selatan yang dirilis tahun 2021. Film dengan judul On the Line bercerita tentang sebuah organisasi kejahatan yang melakukan penipuan melalui telepon. Mereka berhasil mendapatkan keuntungan yang besar dari para korban. Bagaimanakah cerita lengkapnya? Tonton video ini sampai habis agar kalian tidak penasaran dengan ceritanya. Dan untuk kalian jangan ragu-ragu untuk klik tombol like, comment, and share. Dan untuk kalian yang belum subscribe, di-subscribe lah ya kan, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, kita langsung aja ke alur ceritanya. Cerita dimulai di kota Busan. Di pagi hari yang cerah, terlihat para pekerja proyek sedang membangun sebuah gedung. Pria ini bernama Han Seo-jun. Di sini ia menjabat sebagai kepala mandor. Ia juga mantan seorang polisi. Kemudian ia dipanggil bosnya yang bernama Direktur Yun. Sambil meminum kopi, mereka bercakap-cakap. Di situ bosnya mengatakan ia akan memberikan bonus pada Han, kenaikan gaji 20% dan tiket untuk jalan-jalan. Mendengar itu, Han sangat senang. Kemudian ia menghubungi istrinya yang bernama Amoy. Han mengajak istrinya jalan-jalan karena waktu bulan madu mereka hanya di rumah. Han juga memberitahu kalau ia mendapatkan kenaikan gaji, tapi Amoy malah menutup HP-nya karena sibuk melayani pelanggan. Kemudian ia mengingatkan si Ujang untuk memakai helm. Masih di sekitar proyek, terlihat Jaka dan Joko sedang asik bekerja. Kemudian Joko turun untuk mengambil sesuatu. Di sisi yang lain, si Ujang sibuk dengan mainannya. Merasa pekerjaannya sudah selesai, si Joko berniat untuk istirahat, tapi bahaya mengintainya. Kemudian Jaka menyuruh temannya untuk memanggil si bos dan ambulan. Tapi HP mereka terganggu karena tidak ada sinyal. Di restorannya, Amoy mendapat telepon dari seseorang yang bernama Kim Hyun Soo. Pak Kim mengaku sebagai teman Han dan ia juga mengaku sebagai pengacara. Pak Kim mengabarkan ada kecelakaan di tempat Han bekerja. Dan sekarang Han berada di kantor polisi untuk bertanggung jawab karena kelalaiannya sehingga temannya mengalami kecelakaan. Kemudian Amoy berkata ia ingin memastikan kepada suaminya. Amoy coba menghubungi Han tapi tidak mendapat jawaban. Dalam keresahannya Amoy mendapat telepon lagi, kali ini dari kantor polisi pusat di Busan. Polisi itu mengabarkan seperti apa yang Pak Kim katakan. Setelah itu Amoy mendapat telepon dari si pengacara. Pengacara itu menjelaskan Amoy diharuskan membayar polisi jika ingin Han bebas. Amoy diminta mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya. Tanpa pikir panjang dan karena sayang suami, Amoy mentransfer semua uangnya ke rekening si pengacara. Di tempat Han bekerja, ternyata Han dan Joko dalam keadaan sehat walafiat. Di lain tempat, komplotan penipu panggilan telepon mulai membagi tugas untuk mengambil uang di ATM. Sedangkan si Ujang mengambil mainannya dan pergi dari tempat itu. Setelah itu, sinyal telepon pun kembali menyala. Kemudian Han menghubungi istrinya.
Langsung Amoy bertanya pada Han, apakah Han berada di kantor polisi dan kenal sama orang yang bernama Pak Kim. Han mengatakan ia sedang berada di tempat kerja dan gak kenal sama orang yang bernama Pak Kim. Mendengar jawaban Han, Amoy langsung pergi terburu-buru menuju tempat penyimpanan uang. Sementara komplotan penipu mulai beraksi di mesin ATM. Sampai di bank, Amoy meminta pada petugas bank untuk membatalkan transfer uang yang telah dilakukannya. Sementara komplotan penipu sibuk beraksi di mesin ATM. 다 인출됐는데요. Mendengar itu, Amoy sedih karena harus kehilangan uang $60.000. Dalam perjalanan pulang, Amoy mendapat telepon dari si pengacara. 제가 잘못해서 돈만 돌려주세요. 돈 잘 쓸게요. Cerita berpindah ke rumah sakit Gansu. Terlihat Amoy terbaring di tempat tidur dan didampingi oleh Han. Di situ Han mendapat telepon dari bosnya. Si bos menanyakan keadaan istrinya. Si bos mengatakan kalau ia juga tertipu yang menyebabkan bawahannya kehilangan uang sebanyak 3 miliar. Ia juga minta maaf pada Han dan kemudian telepon si bos sudah tidak aktif. Ternyata si bos bunuh diri di tempat kerja. Dalam pemakaman si bos, anak buahan yang juga menjadi korban penipuan meminta pada Han yang juga mantan seorang polisi untuk menangkap pelaku penipuan ini. Setelah itu, sekretaris tempat Han bekerja bercerita kalau si bos pernah mendapat telepon dari perusahaan asuransi yang meminta data karyawan. Tapi tiba-tiba nomor tersebut tidak bisa dihubungi dan sinyal telepon juga hilang. Kemudian mereka memeriksa CCTV di lokasi kerja. Mereka mencurigai si Ujang karena tak dikenal dengan tato di lehernya. Singkat cerita, Han pergi ke sebuah toko pembuat tato untuk mencari informasi. 누나가 그 강한에서 행사한다 했지? 리모델 좀 다시 해라. 사고 치는가 봐. 그지요? Malam hari di suatu tempat, komplotan penipu pimpinan si Ujang sedang bersiap-siap membawa para pekerja yang akan bergabung dengan mereka. Di sisi lain, Han juga ada di situ. Kemudian Han mengikuti kemana mereka akan pergi. 지금 부산서 출발. 통장. 그러니까 저번처럼 너 꼰대 지랄 안 하기 새끼야. 실치사로 재판 가면 서준이 무조건 져요. 근데 지금 얘기. 대리도 확실적. Pagi harinya Han membawa si Ujang ke kantor polsek terdekat. Kemudian Han menemui Kapolsek di situ. Han berkata pada Kapolsek kalau ia sudah punya bukti dan menangkap komplotan penipu ini. Han minta pada Kapolsek untuk segera bertindak. Tapi jawaban Kapolsek hanya menyuruh Han untuk bersabar dan menunggu, yang membuat Han sedikit kecewa dan marah. Cerita berpindah di malam hari di suatu tempat. Terlihat seorang pria yang bernama Mario beserta ajudannya sedang menagih uang yang telah dicuri oleh seorang wanita yang bernama Nona Hill. Karena tidak mendapatkan hasil, pria tersebut memanggil piaraannya yang bernama Mary untuk menyiksa Nona Hill. Tapi acara itu terganggu dengan kedatangan Han dan mobilnya. 오랜만이다. 한영사? 보이스피씨? Di situ Han meminta bantuan pada Nona Hill untuk melacak HP istrinya di mana komplotan penipu itu bekerja. Dengan melacak ponsel istri Han, Nona Hill mengatakan komplotan penipu ini berlokasi di Cina Timur. Tetapi lokasi itu tidak pasti karena mereka menggunakan software yang canggih sehingga tidak bisa terlacak oleh program manapun.
Semua data yang ada di ponsel pun dengan mudah mereka dapatkan. Mereka bekerja menggunakan nomor palsu karena mereka menggunakan program ganti nomor, sehingga polisi pun kesulitan untuk menangkap komplotan ini. Tiba-tiba ponsel istri Han mendapat SMS yang berisikan sebuah alamat. Di situ sudah ada Kapolsek beserta timnya yang sedang mengintai sebuah tempat. Di sisi lain, Han dan Nona Hill juga ada di situ. Kemudian Han masuk ke tempat itu. Kepada penjaga, Han berkata ingin menemui Presiden Park. Ia ingin melaporkan pengiriman para pekerja dari Busan yang belum sampai karena ada kecelakaan. Di dalam ruangan, Han melihat orang-orang bekerja mengumpulkan banyak kartu ATM. Di situ Han juga melihat anak buah Kapolsek yang sedang menyamar. Di hadapan Presiden Park, Han memberitahu kalau tempat ini telah disusupi oleh polisi. Mendengar itu, Presiden Park menyuruh anak buahnya untuk menangkap polisi itu. 야, 바로 진입해! 대림동 가면 박 실장님이 야, 빨리 잡아, 이 새끼야! Di dalam mobil merasa berhutang nyawa, Presiden Park menanyakan pekerjaan apa yang diinginkan oleh Han. Han mengatakan ia ingin bekerja di Cina agar bisa mendapatkan bayaran yang tinggi. Melihat tekad Han sangat kuat, Presiden Park menyuruh Han untuk pergi ke suatu tempat di Cina dan menunjukkan kartu namanya. Setelah turun dari mobil, Han melaporkan plat nomor mobil Presiden Park pada polisi. Singkat cerita, Han bersiap untuk pergi ke Cina. Dengan bantuan Nona Hill, Han berganti nama menjadi Kang Min Ho. Nona Hill juga memberi data-data yang dibutuhkan Han saat di Cina. Di kantor polisi, Kapolsek dan timnya sedang membahas tentang Han yang mantan seorang polisi anti narkoba. Tapi kemudian ia ditangkap karena dijebak oleh seorang pejabat negara. Di situ Kapolsek berpikir kalau Han sedang dalam perjalanan ke Cina. Kapolsek menyuruh timnya untuk menemukan jejak Han dan mencari siapa orang terakhir yang berhubungan dengan Han. Cerita berpindah di suatu tempat di Cina. Dengan menunjukkan kartu nama yang diberikan Presiden Park, Han diberikan tempat untuk menginap. Saat tertidur, Han didatangi oleh beberapa orang. Pria ini bernama Sang Ketua. Sang Ketua menginterogasi Han dan memeriksa datanya. 왜 날 찾아? 박 실장 소개로 왔습니다. 82년생 부평 강민호. 네, 맞습니다. Setelah itu Han dibawa ke sebuah tempat. Di situ Han bergabung bersama beberapa karyawan baru. Setelah itu mereka dibawa lagi menuju ruangan kerja yang diawasi langsung oleh Sang Ketua. Di pekerjaan baru ini Han bergabung dengan tim Park Dusan. Setelah itu Han bertanya pada temannya bagaimana komplotan penipu ini bekerja. Temannya tidak banyak tahu, tapi Han mendapat informasi yang penting, yaitu bos utama dari komplotan ini bernama Huang. Pria ini bernama Kwak Pro. Kwak Pro ini menjabat sebagai kepala bagian perencanaan. Cerita berpindah di Korea, di mana Kapolsek dan timnya menggerebek sebuah rumah yang merupakan jaringan komplotan penipu melalui telepon. Di sini mereka menemukan Presiden Park. Kapolsek mendapat informasi dari timnya kalau orang terakhir yang berhubungan dengan Han adalah Nona Hill. Setelah Presiden Park ditangkap, pekerjaan komplotan penipu di Cina juga terganggu dan membuat mereka tidak bisa bekerja.
Setelah itu Han bangkit dari kursinya dan berjalan menuju kantor Quack Pro yang sedang rapat dengan timnya. Di depan kantor Quack Pro, Han melihat seorang pria yang menyembunyikan uang di jaketnya. 아이씨 새끼 옷에 삥땅 까고 있었어? 왜 지금 진정성이 나와 진정성이 있잖아. Kemudian Han mengatakan ingin bekerja di bagian perencanaan agar bisa menghasilkan banyak uang. Atas kejujurannya, Quack Pro menyetujui permintaan Han. Dan Han diberi hadiah sebuah gelang biru yang cantik sebagai tanda ia bekerja di bagian perencanaan. Di kantornya, sang ketua mendapat telepon dari bos besar Huang. Huang meminta pada ketua untuk mengatasi masalah yang terjadi di jaringan Korea yang membuat pendapatan mereka menurun. Percakapan ini didengar oleh Han yang menguping dari pintu lift. Cerita beralih ke ruang kerja Quack Pro. Di situ Quack Pro menasehati Han. Quack Pro mengatakan agar Han bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia juga menyuruh Han untuk menahan amarahnya dan melupakan tentang balas dendam. Sambil memegang bola golf, Han menahan emosinya. Setelah itu, Quack Pro menerima telepon dari bos besar Huang. Huang menanyakan kenapa proyek Daichi belum dikerjakan. Ia meminta Quack Pro untuk mengerjakan proyek Daichi secepatnya. Singkat cerita, entah apa maksudnya, Han mengganjal pintu lift dengan sebuah bola. Kemudian tanpa sengaja ia mendengar percakapan Quack Pro dengan seseorang. Ia juga melihat Quack Pro menyembunyikan ponsel pribadinya. Setelah itu Han memanfaatkan betul kelengahan penjaga yang tertidur. Ia membuka pintu lift dan memanjatnya. Kemudian ia masuk ke sebuah ruangan kerja sang ketua. Di situ ia melihat sang ketua bekerja dengan laptopnya. Gak lama sang ketua mendapat telepon dari bos besar Huang. Ia menyuruh sang ketua untuk mengerjakan proyek Daichi atau proyek 25 juta dolar dan menyingkirkan Quack Pro. Sibuk dengan teleponnya, Han pun mulai beraksi. Ia melihat data-data penipuan di laptop sang ketua dan mengirimkannya ke alamat email seseorang. Setelah itu, petugas jaga melapor pada sang ketua bahwa ada satu karyawan yang menghilang, yaitu Han. Di lain negara, yaitu di Korea, Nona Hill terlihat berlari menghindar dari Mario. 어디가 했어요 지금 가는 길이었어요. 내리 여동생. 에헤이. 위안화로 줘도 되죠? 돈 대신 찾아줘. Cerita berpindah lagi di mana Han terlihat buru-buru mencari jalan keluar karena telah dicari oleh sang ketua. 담배가 땡. Di lain tempat, Nona Hill dan Mario telah sampai di Cina. Mereka sekarang terlihat baik-baik dan berteman. Tanpa sadar, langkah mereka diikuti oleh Kapolsek dan timnya. Kembali ke kantor pusat penipuan telepon. Hari ini mereka akan mengerjakan proyek Daichi atau proyek 25 juta dolar. Quack Pro memimpin langsung proyek ini. Mereka akan menipu banyak orang yang telah melamar kerja di perusahaan besar di Cina. Mereka akan mengumumkan lebih cepat seminggu dari waktu yang telah ditentukan. Cara kerjanya, pertama-tama komplotan penipu ini menghubungi para pelamar dan mengatakan mereka telah diterima bekerja. Tapi masing-masing pelamar harus mentransfer uang sebanyak 250.000 dolar sebagai dana jaminan ketenaga kerjaan. Uang itu akan kembali setelah mereka bekerja. Mereka pun semangat dan penuh percaya diri segera mentransfernya.
Tapi kenyataannya para pelamar ini hanya menerima kesedihan. Di kamarnya Han tersadar dan berbicara pada temannya. Ia meminta pada temannya untuk membukakan pintu. Di lain tempat terlihat mobil Nona Hill dan Mario masuk ke sebuah rumah. Dengan menunjukkan surat pengantar, mereka mau mengambil uang sebanyak 3 juta dolar. Tapi apes bagi mereka, belum sempat keluar dari tempat itu, pemilik asli dari uang itu datang. Beruntung Nona Hill dan Mario selamat berkat kedatangan Kapolsek dan timnya. 대한민국 경찰이다 이 새끼야. 한서준이랑 연락 어떻게 한 거야? Setelah itu Kapolsek meminta Nona Hill untuk bekerja sama dengannya untuk menemukan Han. Kapolsek menjamin ia akan membawa Nona Hill ke Korea. Mendengar itu Nona Hill pun setuju. Di kantor penipuan, sang ketua pusing karena mendapat 2 laporan. Yang pertama bahwa salah satu kantor cabang penipuan tidak berfungsi, dan yang kedua adalah Han sudah kabur dari kamar penyekapan. Di sisi lain, Han yang mencoba kabur dari tempat itu ditemukan oleh petugas jaga. Setelah itu Han merusak panel listrik yang membuat semua lampu mati dan aktivitas kerja terhenti. Di lain tempat, Kapolsek dan timnya sedang berusaha mencari keberadaan Han. Setelah itu Han masuk ke ruang kerja Quack Pro. Di situ ia mengambil ponsel Quack Pro dan mengirim pesan ke seseorang. Di sisi lain, Quack Pro mendapat laporan dari anak buahnya bahwa aktivitas kerja terhenti karena seseorang telah merusak panel listrik. Quack Pro marah karena proyek 25 juta dolar tidak akan selesai. Ia menyuruh anak buahnya untuk menyelesaikan masalah ini. Ia juga menyuruh untuk menyingkirkan sang ketua. Setelah itu ia kembali ke ruang kerja. Di situ ia menemukan Han yang sibuk bermain ponsel. 네 친구잖아, 이 개새끼야. Di sisi lain, sang ketua mendapat laporan kalau kantor cabang penipuan telah digerebek polisi. Segera ia menyuruh anak buahnya untuk mengosongkan tempat dan memusnahkan barang bukti. Tiba-tiba sang ketua muncul, tapi ia malah menembak Quack Pro. Melihat Quack Pro dan sang ketua bertarung, Han pun lari dari tempat itu. Ia mencoba berkirim pesan untuk memberitahukan keberadaannya. Kemudian Han bergabung dengan pekerja lainnya, tapi kehadirannya diketahui oleh temannya. Kemudian Han coba membuka pintu lift. Tiba-tiba teman yang pernah menolongnya muncul. Akhirnya Han disandera oleh Quack Pro. Semua identitasnya juga terbongkar. Di jalanan, Kapolsek memeriksa pesan dari Han.
Masih bersama Quack Pro dan anak buahnya yang sedang menyiksa Han. Han juga disuruh mengaku pada bos besar Huang kalau ia yang membunuh sang ketua. Setelah itu sampailah Kapolsek bersama timnya. Kapolsek dan timnya menangkap banyak pekerja, tapi ia tidak menemukan Han. Ternyata Han sibuk mengejar Quack Pro yang coba melarikan diri. 싸. 어? Akhirnya Kapolsek dan timnya berhasil menemukan Han yang sedang menodongkan pistol ke arah Quack Pro. Quack Pro boleh selamat dari tembakan Han, tapi ia tidak bisa lari dari hukuman. Setelah itu berkat bantuan Nona Hill, Han beserta Kapolsek dan timnya berhasil menghubungi bos besar Huang. 국내 최대 보이스피싱 조직 중 하나인 황사장파가 Setelah itu Kapolsek mengatakan kalau semua uang hasil penipuan telah dikembalikan ke pemiliknya masing-masing. Atas jasanya membongkar kasus ini, Han diberi medali penghargaan dan diangkat kembali menjadi polisi. Cerita pun berakhir.